بلساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Rabb. Ampuni ya Allah dosa kaum muslimin dan muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya ya Allah. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian manajemen qalbu, manajemen hati, kitab Al-Hikam karya Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridainya. Dengan membacakan umum kitab, adapun pahalanya kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, kemudian kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, serta kaum muslimin dan muslimat pada Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hidayah anta maksudi wa ridhoka matlubi ya Allah. Engkau lah yang kami tuju, ridhomu lah yang kami cari. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, jemaah pengajian berkati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjuti kajian manajemen qalbu, manajemen hati, kitab Al-Hikam karangan Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridai. Hikmah yang ke-32. Bagi yang belum mendapatkan hikmah yang ke-31, nanti bisa diambil setelah pengajian. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridai. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam, kalam hikmahnya 32. Tidak akan sulit suatu permintaan yang engkau mohon dengan menyandarkan kasih sayang. Tidak akan sulit suatu permintaan yang engkau mohon dengan menyandarkannya kepada Allah. Tidak akan sulit suatu permintaan yang engkau mohon dengan menyandarkannya kepada Allah. Dan tidak akan menjadi gampang suatu permintaan yang engkau minta dengan nafsumu. Penjelasannya, jika engkau punya kebutuhan, termasuk kebutuhan dunia dan akhirat, dan engkau ingin agar kebutuhan itu terpenuhi dengan cepat, maka mintalah kepada Allah dan jangan mintanya kepada nafsumu. Jadi kalau kita punya hajat, punya kebutuhan, ya kebutuhan apapun, maka kita minta kepada Allah, jangan minta kepada nafsu. Kalau kita minta kepada Allah, maka akan terpenuhi, maka akan ada keberkahan. Kalau kita minta dengan nafsu kita, maka akan kesulitan yang akan kita dapat. Nah, kalaupun terwujud, tidak akan ada keberkahan. Kalau kita minta dengan nafsu kita, pada nafsu kita, ya. Ini kata Al-Imam. Jadi manajemen hatinya, sadarkan dalam hati ketika kita meminta, ya. Sadarkan dalam hati kita, rasakan dalam hati kita, ya, bahwa kalau kita minta dengan Allah kepada Allah, maka setiap kebutuhan kita, hajat kita pasti akan dipenuhi.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah maka akan aku kabulkan. Tidak akan terpenuhi. Kemudian berikutnya, karena jika engkau memintanya kepada Allah, maka Allah akan memudahkan urusannya dan mudah baginya untuk memenuhinya. Sedangkan jika engkau meminta kepada nafsumu, maka ia akan sulit memenuhinya dan urusannya menjadi sulit. Urusan yang telah engkau pinta tidak akan menyulitkan Tuhanmu, dan urusan yang telah engkau pinta tidak akan memudahkan nafsumu. Dan Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 128. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, diwariskan kepada siapa yang Dia kehendaki dan dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini perintah Allah, meminta kepada Allah dan sabar. Jadi kunci datangnya karunia anugerah, ya. Kunci datangnya karunia anugerah, ya, pemberian oleh Allah adalah meminta kepadanya dan dengan bersabar. Ini perintah Allah. Kemudian setiap orang yang meminta pertolongan kepada Allah dan sabar dalam meminta kebutuhannya, maka kebutuhan itu akan menjadi akibat baik baginya, dan dia termasuk orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran surah Al-Talaq ayat 3, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya, yakni menjaminnya dalam setiap perkara yang dia inginkan. Jadi meminta tawakal, berserah diri kepada Allah. Allah akan mencukupkan keperluan kita. Dan Nabi Rasulullah SAW bersabda, berkata kepada seorang sahabat, yakni Suwaid bin Ghaflah, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, jangan meminta jabatan, karena jika engkau memintanya, engkau pasti dibebaninya. Dan jika jabatan itu datang kepadamu tanpa masalah, maka engkau akan ditolongnya. Kemudian ciri meminta kepada Allah adalah juhud dalam urusan itu dan sibuk oleh Allah. Nah, ini ciri-ciri. Bagaimana ciri-cirinya? Kita minta kepada Allah dan kita minta dengan nafsu kita, kepada nafsu kita. Nah, kalau kita minta dengan Allah kepada Allah, ciri-cirinya kita juhud, ya, juhud dalam urusan itu. Artinya, misalnya kita punya hutang, ini manajemen hatinya, manajemen kolbunya, ya, agar kita tidak stres, sengsara, menderita ketika kita minta hutang lunas tapi belum dipenuhi Allah. Macam mana manajemen hatinya, macam mana manajemen kolbunya, ya. Kita punya hutang, kemudian agar hutang kita itu lunas, ya Bu ya, agar hutang kita lunas. Macam mana manajemen hatinya agar hati kita tenang, hati kita tentram ketika apa yang kita mohonkan itu belum terkabul, ketika hutang kita itu belum lunas. Macam mana manajemen hatinya? Kan banyak orang kan, Ustaz, saya tiap hari tahajud, tiap malam banyak sedekah supaya hutang saya lunas. Ya kan Bu? Tiap hari tahajud, banyak sedekah agar anak saya itu sholat, ya kan? Anak saya itu taat. Setiap saat saya berbuat kebaikan agar saya dimudahkan. Tapi apa yang saya inginkan tidak dikabulkan, ya kan Bu? Bukan tidak, tapi belum dikabulkan. Nah, jadi macam mana manajemen hatinya? Ini kata Imam Ibnu Athaillah, ciri meminta kepada Allah adalah juhud dalam urusan itu dan sibuk oleh Allah. Jadi manajemen hatinya, jangan hati akal pikiran kita sibuk dengan lunasnya hutang, dengan taatnya anak. Kalau itu yang kita lakukan, stres kita, menderita kita ketika apa yang kita minta belum terwujud.
Jadi kita minta jangan orientasi kita atau mindset kita, cara pikir kita dalam hati dan akal pikiran kita lunas hutang, lunas hutang, lunas hutang. Anak taat, anak taat, anak taat. Dapat rezeki, dapat rezeki, dapat rezeki. Jangan begitu. Ya. Ini kata Al-Imam, juhud dalam urusan itu dan sibuk oleh Allah. Tapi ketika kita punya hajat, ya, punya permintaan, sibukkan kita kepada Allah. Perbanyak tobat, bersihkan hati, perbaiki amal ibadah dengan ilmu. Dan ketika kita meminta, hati akal pikiran kita bergantung, bersandar kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya. Jangan hati akal pikiran kita bergantung kepada hajat-hajat kita. Kalau itu yang kita lakukan, ketika hajat kita belum terpenuhi, kita akan stres, sengsara, menderita, bahkan kita akan buruk sangka, menganggap Allah itu nggak mendengar, menganggap Allah itu nggak kaya, menganggap apa yang kita minta tidak dikabulkan, menganggap Allah ingkar janji. Nauzubillah. Buruk sangka. Ini manajemen hatinya. Ini kata Al-Imam, juhud dalam urusan itu, dalam urusan meminta itu. Artinya hati akal pikiran kita jangan terfokus, jangan bergantung kepada hajat-hajat permintaan kita. Ya, teruskan. Oleh kata Al-Imam, nah, jadi ciri meminta kepada Allah adalah juhud dalam urusan itu dan sibuk oleh Allah, ya, sehingga lalai dari permintaan itu. Nah, artinya bukan kita tidak meminta, tapi kita nggak terlalu fokus. Paham ya Bu ya? Ingat Bu, kita nggak minta kepada Allah, Allah kasih. Betul. Contohnya, ada nggak ibu minta hati jantung kita berdetak setiap saat? Ada Bu? Ya Allah, tolong ya Allah, detakkan jantungku setiap saat ya Allah, enggak aku mati. Adakah kita minta supaya diberikan napas, diberikan udara? Ada Bu? Padahal di rumah sakit, nah, tadi malam kemarin saya meruqyah pasien saya, jemaah saya Bumi Asri ya, di rumah sakit Royal Primar Darussalam. Nah, itu butuh apa namanya? Banyak di rumah sakit itu butuh oksigen, itu beli, betul. Kita nggak ada minta ya Allah, tolong Allah beri aku oksigen ya Allah, tapi Allah kasih. Detakkan jantungku ya Allah, nggak ada kita minta, tapi Allah kasih. Ini setiap saat ini beres dalam tubuh kita ini. Kita nggak ibu tadi malam minta supaya bisa belajar manajemen hati, menghadiri majelis ini, ada? Nggak ada. Tapi Allah kasih, ibu mudahkan kemari ke majelis taklim, betul? Itu nggak minta, apalagi kita minta. Artinya jangan kita buruk sangka. Ini manajemen hatinya. Kita terusin. Sehingga jika datang waktunya, maka ia akan datang dengan izin Allah. Sedangkan ciri, ini sebaliknya Bu. Tadi ciri meminta kepada Allah, ya. Jadi perbanyak amal ibadah, kita juhud, ya, tidak tamak, tidak rakus, jangan terfokus hati akal pikiran kita kepada apa yang kita minta. Ya, itu ciri meminta kepada Allah. Udah? Karena di masyarakat ini banyak yang stres. Betul, Ustaz. Betul Bu. Ketika doa dia belum terkabul. Nah, sekali lagi juga ada jemaah saya yang membunuh diri. Nauzubillah. Karena apa? Karena banyak dia ibadah, banyak dia tahajud, tapi nggak dikabulkan, belum dikabulkan sama Allah. Akhirnya dia putus asa. Ini bahaya. Ya. Makanya mengaji Al-Hikam, manajemen hati, manajemen kolbu. Stres, sengsara, menderita. Ustaz, anak saya nggak taat-taat, padahal saya capek berdoa, banyak tahajud, banyak sedekah, tapi anak saya bandal, susah, disuruh sholat nggak mau, membangkang, durhaka.
Stres. Kenapa? Karena hatinya, akal pikirannya bergantung, bersandar kepada kemampuannya, kepada amal ibadahnya, kepada ketaatannya, kepada nasihat-nasihatnya. Ya. Nabi aja yang maksum dijamin masuk surga, yang terpelihara dari dosa dan maksiat, udah nggak bisa memberikan hidayah, betul? Paman Nabi belum beriman, betul? Anak Nabi, istri Nabi, Nabi apa? Nabi Nuh, betul? Tidak beriman. Istrinya Nabi Lut tidak beriman. Ayahnya Nabi Ibrahim tidak beriman. Nah, kita yang banyak maksiat, banyak dosa, itu sekelas Nabi loh. Ya, tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa bolak-balikan hati si anak. Tidak, kita bukan disuruh untuk supaya anak ini baik, karena untuk membuat baik itu adalah Allah, betul? Betul nggak itu? Cocok kan? Tapi kita disuruh mendidik anak agar menjadi baik. Kalau tujuan kita supaya anak baik, ketika anak belum baik kita akan stres, betul kan? Cocok nih kan? Sepakat nggak Bu? Kalau nggak sepakat kita pulang aja. Untuk apa mengaji? Itu dulu ya Ustaz ya. Sepakat dulu. Karena yang membuat baik, yang membolak-balikan hati si anak, yang memberikan hidayah si anak adalah Allah. Tugas kita mendidik anak, itu perintah Allah. Betul? Nah, kau rajin kan? Betul, buat kali. Ibu nggak ada dukung dia. Kebanyakan lebaran ya. Alhamdulillah ya. Tenang hati ini, enak. Ya, lama jadi ustaz banyak hal yang curhat. Itu aja, karena nggak belajar manajemen hati. Sibuk hati, akal pikirannya terfokus kepada bagaimana supaya anak ini taat, supaya anak ini baik. Nggak bisa. Tugas kita adalah mendidik, memberikannya ilmu, ya, mengajarinya. Adapun untuk menjadi baik itu bukan wilayah kita, betul? Itu wilayahnya Allah. Paham ya Bu ya? Jangan gini-gini aja diamalkan. Ibu kadang pun udah kita udah ngaji udah lama nih ya. Bercanda ya Bu ya, dengerin hati ya. Nah, ini kan masih lebaran. Ini masih lebaran Bu? Belum? Udah lewat ya? Habis ya, tapi nggak apa-apa lah ya kan. Daripada nggak sama sekali. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya kali. Al-aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada kacang tojin dikasih. Bercanda ya Bu ya. Ini nggak dialihkan, jangan serius sekali ya. Kalau serius sekali nanti takutnya nggak masuk. Ibu tahu Gus Baha, Kiai Haji Baha Udin itu ya. Nah, Gus Baha tahu ya. Coba tengok dia Bu, kalau di YouTube itu Bu. Ya, dia kalau ngaji itu diiringi dengan bercanda ya. Nah, gurauan, tapi bercanda dia itu berkualitas gitu ya. Jadi jemaah itu jadi seger gitu. Makanya dia bilang katanya kalau kita mengaji belajar itu jangan diiringi dengan bercanda. Cuman juga jangan banyak kali bercandanya ya, juga nggak baik, nggak bagus ya. Sekali-sekali lah. Baik, kita lanjut ya Bu. Sehingga jika datang waktunya, sedangkan ciri meminta kepada nafsu, ini Bu, tolong digarisbawahi. Sedangkan ciri meminta kepada nafsu adalah bersikap tamak dan menyergapnya. Nah, jadi ketika kita punya hutang, ya, ya, ini ciri-ciri kalau kita memintanya kepada nafsu, ya. Kalau kita punya hutang, jadi hati, akal, pikiran kita dalam benak kita nih lunas hutang. Kita tamak, rakus supaya hutang itu lunas. Bu, ada nggak jaminan kalau lunas hutang kita akan istiqomah dalam taat? Enggak ada. Cepat kali Bu, enggak ada pengalamannya. Enggak ada jaminan. Ya. Ketika punya hutang, rajin sedekah, betul. Rajin tahajud, betul. Doanya ya Allah,
sampai meneteskan air mata. Utangku jatuh tempo besok ya Allah, tolong ya Allah. Besok kasih ya Allah ya. Dia pula yang ngatur Allah. Kayak kawannya aja Allah dibuatnya. Mentang-mentang utang aja besok jatuh tempo. Ya, itu kurang beradab. Ya. Dia pula yang ngatur. Suka-suka Allah lah kepada lunasi utangnya. Betul kan Bu? Kayaknya Ibu banyak utang kayaknya. Enggak lah ya. Oke, jadi hutang belum lunas. Udah. Ibu pilih mana coba? Lunas hutang tapi semakin jauh dari Allah, punya hutang tapi semakin dekat dari Allah. Pilih mana? Pilih punya hutang tapi semakin dekat ya. Yang benar. Ibu kan nggak bisa istiqomah kadang. Ustaz, hutangku banyak Ustaz. Dikejar-kejar selalu ya. Allahu Akbar. Ya. Jadi kita serahkan semuanya yang terbaik menurut Allah, ya kan? Kadang apa yang baik menurut kita itu belum tentu baik menurut Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu amat baik buatmu. Betul kan Bu? Dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu amat buruk buatmu. Allah mengetahui, kita tidak mengetahui. Kadang kita sok tahu, menganggap lunas hutang itu baik untuk kita. Betul, padahal buruk. Ya. Kita semakin jauh dari Allah. Kita jadi malas tahajud, malas sedekah, ya kan? Makanya jangan, kata Al-Imam di sini, jangan meminta dengan nafsu kepada nafsu. Ya Bu. Sehingga jika sulit mendapatkannya, dia merengut dan hatinya berubah. Kemudian inilah perbandingan antara orang yang meminta permintaannya kepada Allah dan memintanya kepada nafsunya. Jadi orang yang meminta kepada segala kebutuhannya kepada Allah pasti terpenuhi secara maknawi, walaupun dari sisi zahir nampaknya tidak terpenuhi. Tengok kata Imam Bu, tengok Bu. Ya. Jadi kalau kita minta kepada Allah, ya, secara maknawi terpenuhi, walaupun dari sisi zahir nampak tidak terpenuhi. Kalau kita sakit Bu, sakit, kita minta sembuh, ya Allah, sembuhkan aku ya Allah, misalnya kan. Allah belum kasih kita sembuh, kesehatan. Nah, secara zahir, secara syariat, kan Allah belum memenuhi. Betul kan Bu? Tapi secara hakikat, batinnya, ini kata Al-Imam, maknawinya, Allah memberikan kita kesehatan. Kesehatan apa? Kesehatan batin, kesehatan hati. Kita semakin dekat kepada Allah, kita semakin mengenal Allah. Itu kan kesehatan itu. Jadi sakit yang membuat kita dekat dan mengenal Allah itu lebih baik ketimbang kita sehat membuat kita jauh dari Allah. Betul? Nikmat kan? Jadi ketika kita meminta, hati akal pikiran kita tidak bergantung, bersandar atau orientasinya sehat, lunas hutang, anak baik, tidak itu. Tapi hati akal pikiran kita bergantung kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya. Jadi ketika permintaan kita dikabulkan oleh Allah, kita nggak ujub, kita nggak sombong, kita nggak lupa diri, kita semakin dekat dan mengenal Allah. Dan ketika apa yang kita minta belum dikabulkan oleh Allah, kita tidak sakit hati, kita nggak kecewa, kita nggak putus asa. Paham ya Bu ya? Masya Allah, nikmat ya. Kita lanjuti, apa kalau kata Al-Imam? Ini tadi kan, inilah perbandingan antara orang yang meminta permintaannya kepada Allah dan memintanya kepada nafsunya. Jadi orang yang meminta kepada segala kebutuhannya kepada Allah pasti terpenuhi,
secara maknawi, secara batin, secara hakiki, walau dari sisi zahir nampaknya tidak terpenuhi, ya. Jadi walaupun kita belum sembuh, belum sehat, ya, secara zahir, ya, tapi secara batin, secara maknawi Allah sudah memberikan kesehatan. Kesehatan apa? Kesehatan hati. Kesehatan apa? Kita semakin dekat dan mengenal Allah. Kan itu yang lebih bermakna, itu yang lebih berguna, itu yang lebih bernilai, ya kan? Sehingga kita bisa kembali pulang kehadiran Allah dengan hati yang bersih. Insya Allah kita bisa masuk surga. Kemudian berikutnya halaman 2, Bu. Berikut ini batasan yang dapat digunakan untuk mengetahui orang-orang yang mendapat perhatian dan orang-orang yang terlantar, antara para wali dan orang yang merugi. Batasan ini dijelaskan oleh Syekh Imam Abdul Hasan As-Sazili. Ini zuriat Nabi, ya. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Dia berkata, ini gurunya Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Apa katanya? Jika Allah memuliakan seorang hamba dalam gerak dan diamnya, maka jadikanlah ibadahnya lillah dan keinginan-keinginan nafsunya ditutupi. Allah membuatnya bolak-balik dalam ibadah, sementara keinginan-keinginannya tertutupi, disertai sesuatu yang ditakdirkan untuknya. Dia tidak melirik pada hasrat-hasrat itu, seolah-olah berpisah jauh darinya. Sedangkan jika Allah menghinakan seorang hamba dalam gerak dan diamnya, maka ditampilkanlah keinginan-keinginan nafsunya dan ditutupi ibadahnya. Dia bolak-balik dalam nafsunya dan ibadahnya kepada Allah jauh darinya, walau nampaknya dia beribadah. Nah, inilah kalau Allah ingin menghendaki hambanya itu, ya, apa tadi, hambanya ingin menghinakan hambanya, ya, dalam setiap tindakannya, dalam setiap gerak-geriknya, itu dia cenderung kepada nafsunya, bergantung kepada nafsunya, dan orientasi bagaimana hasrat-hasrat nafsunya terpenuhi. Sedangkan jika Allah menghendaki memuliakan seorang hamba atau hambanya, maka dalam gerak-geriknya Allah jadikan dia berbuat itu lillahi ta'ala. Kemudian berikutnya, permintaan yang dimaksud pada hikmah ini bersifat umum, meliputi semua permintaan, baik itu yang berkaitan dengan dunia maupun akhirat. Apa yang kau minta dan inginkan tidak akan terhalang selama dalam mencarinya kau tetap memperhatikan Tuhanmu, menghadirkan Allah dalam hatimu, dan bersandar kepada Allah agar memudahkan permintaan dan urusanmu. Namun permintaan itu sulit kau raih bila kau lalai dari Allah dan bersandar kepada orang-orang yang sekitarmu atau pada kekuatanmu sendiri. Nah, ini kata Imam. Jadi kalau kita minta kepada Allah, ya, bersandar bergantung kepada Allah. Jadi sebelum meminta, kita lakukan ibadah ketaatan kepada Allah seperti sholat, ya, sholat sunnah, sholat tahajud, banyak sedekah, banyak berbuat kebaikan. Kemudian kita minta kepada Allah. Nah, tapi kalau kita minta dengan nafsu kita kepada nafsu kita, ya, kita tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kita tidak bergantung bersandar kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya. Kalaupun misalnya seseorang itu minta kepada nafsunya, dengan nafsunya diberi, pemberian itu tidak akan ada keberkahan, ya. Nanti ada aja bala bencana, hukuman dari Allah. Makanya dalam urusan rezeki kita bukan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki, betul? Karena rezeki itu sudah ada, ya kan? Sudah selesai dibagikan, betul Pak Haji? Kita jemput, yang kita cari itu adalah keberkahannya, ya. Bagaimana Bu? Apa itu berkah? Berkah itu bertambah, ya. Berkah itu adalah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Berkah itu adalah bernilai ibadah. Keberkahan yang kita cari kalau kita berdagang, ya, bagaimana agar dagang kita itu, hasil kita itu berkah? Jangan pakai curang, jangan menipu, jangan ada yang haram.
Yang kita cari keberkahannya itu. Ya, jadi bukan mencari rezeki tapi menjemput rezeki. Rezeki sudah ada. Paham ya Bu ya? Inilah kata Al-Imam. Bersandar kepada Allah, jangan bersandar kepada kemampuan, kehebatan, kekuatan. Kemudian berikutnya Bu, lihat lagi. Barang siapa yang menyerahkan segala kebutuhannya kepada Allah, berlindung dan bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi kebutuhannya, mendekatkan yang jauh darinya, dan memudahkan segala yang sulit baginya. Barang siapa yang mengandalkan ilmu dan akalnya serta bersandar pada kekuatan dan kemampuannya, ya, Allah akan mempersulitnya dan membuatnya gagal. Apa yang diinginkan dan dibutuhkannya itu tidak akan mudah didapatkan dan sulit diwujudkan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2-3, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Tengok Bu, kalau kita meminta, ini kata Imam, bergantung, bersandar kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya, maka Allah akan berikan, Allah akan mudahkan. Sambil kita bertawakal. Kalau kita bergantung, bersandar kepada kemampuan kita, kehebatan kita, ilmu kita, amal tahajud kita, oh aku udah sholat tahajud tiap hari, dikabulkanlah apa yang aku inginkan. Oh aku udah banyak sedekah, jadi taatlah anakku. Oh aku udah banyak sholat 5 waktu di masjid setiap saat, dimudahkanlah urusanku. Ini ciri-ciri orang yang bergantung, bersandar kepada amal ibadahnya. Ya. Jadi jangan seperti itu. Nanti kecewa, sakit hati. Bahkan na'udzubillah berarti dalam beramal ibadah dia buruk sangka. Katanya kalau sholat tahajud doanya makbul, diijabah, tapi nyatanya apa? Hutangku nggak lunas-lunas, begitu jadinya. Ya. Jadi musibah yang menimpanya itu buruk sangka kepada Allah, menganggap Allah itu nggak adil, nggak kaya, nggak melihat, itu jauh lebih besar dosanya. Nauzubillah. Kemudian berikutnya, lihat Bu, Luqman Al-Hakim, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, berwasiat kepada putranya dari keimanan kepada Allah, adanya tawakal kepada Allah. Karena sungguhnya bertawakal kepada Allah membawa cinta Allah pada hambanya. Ini Bu, ya. Jadi untuk mendapatkan cinta Allah banyak, ya. Tobat, Allah akan cinta kepada kita. Karena dalam Al-Quran Allah bilang Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Apalagi tawakal kepada Allah, itu Allah akan cinta kepada hambanya. Dan sungguhnya menyerahkan diri kepada Allah adalah datang dari petunjuk Allah, dan dengan petunjuk Allah itu bersesuaian si hamba dengan keridhaan Allah. Berarti membawa si hamba itu dengan pasti kepada habis. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haji. Semoga Allah membalas. Tengok lagi, Luqman Al-Hakim berwasiat kepada putranya dari keimanan kepada Allah, adanya tawakal kepada Allah. Karena sungguhnya bertawakal kepada Allah membawa cinta Allah pada hambanya, dan sungguhnya menyerahkan diri kepada Allah adalah datang dari petunjuk Allah, dan dengan petunjuk Allah itu bersesuaian si hamba dengan keridhaan Allah. Berarti membawa si hamba itu dengan pasti kepada kemuliaan yang dikaruniakan Allah oleh Allah kepadanya. Tawakal. Kemudian berikutnya wasiat Luqman ini menerangkan kepada kita dengan jelas bahwa pokok utama Allah mencintai seorang hambanya apabila si hamba itu bertawakal kepada Allah dan menyerahkan diri kepada Allah. Apabila Allah telah memberi petunjuk pada kita, maka kita akan bertawakal kepada Allah. Bila Allah mencintai kita, berarti Dia telah meridhai kita, dan keridhaan Allah adalah pangkal utama pada hamba untuk mencapai kemuliaan. Makanya di awal ketika kita mengaji Al-Hikam, manajemen hati, kita katakan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ya Allah, Engkau yang kami tuju, keridhoanmu yang kami
cari. Amal ketaatan apapun Bu, amal ibadah apapun, ya keridhaan Allah yang kita cari. Kalau Allah sudah ridho Allah, apa yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, maka apapun yang kita minta pasti Allah akan kabulkan. Dan insya Allah kita akan masuk surganya Allah, keridhaan Allah. Halaman 3 Bu. Seorang ahli tasawuf bernama Syekh Amir bin Abdullah, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Setelah aku membaca 3 ayat Al-Quran, aku mendapat pertolongan dalam menyelesaikan masalahku. Bu, tengok Bu, ini amalkan Bu. Ini dari Al-Quran ini, ya dari Al-Quran. Ini amalkan tolong. Ini bagus nih, semuanya bagus ya. Ini kata Syekh Amir bin Abdullah. Setelah aku membaca 3 ayat Al-Quran, aku mendapat pertolongan dalam menyelesaikan masalahku. Masalah apa aja? Punya utang, anak belum taat, dizolimi, disakiti, dijauhi, ya. Nah, semua apa permasalahan apa aja? Ini amalkan. Apa katanya? Kata Syekh Amir bin Abdullah dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 107. Jika Allah menimpakan kemudaratan atasmu, tiada yang dapat membuangnya selain Allah. Tengok, punya kesulitan, ya, punya masalah, ya, punya banyak problem. Hanya Allah yang dapat menyelesaikannya, yang menolongnya. Terus apa lagi kata Allah? Dan jika Allah hendak mendatangkan kebajikan buatmu, tiada pula yang dapat menolak karunia-Nya itu. Dia memberikan kebajikan terhadap siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian berikutnya, jika Tuhan menghendaki memelaratkan aku, maka tidak ada seorang pun dari makhluk-makhluknya yang dapat menyelamatkan aku. Dan jika Allah memberikan karunia-Nya kepadaku, maka tiada pula orang lain yang dapat menghambatku untuk tidak menerimanya. Masya Allah. Jadi kita nggak tamak, nggak rakus, hati kita bulat, bergantung, bersandar kepada Allah. Hanya Allah yang dapat menolong, hanya Allah yang dapat membantu. Nah, terus kalau begitu, kita nggak boleh minta tolong sama makhluk, kepada orang. Bu, boleh nggak kita minta tolong kepada orang? Boleh, boleh, ya. Nah, tapi ingat, ini manajemen hatinya, manajemen kalbu. Kita minta tolong kepada orang, itu merupakan perintah Allah dalam Al-Quran, saling tolong menolong. Sadarkan dalam hati kita, ketika kita minta tolong kepada orang, sadarkan dalam hati kita menjalankan perintah Allah, saling tolong menolong. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini manajemen hatinya, sadarkan, rasakan dalam hati bahwa yang memenuhi hajat kita itu bukan makhluk, bukan orang, tapi siapa Bu? Allah. Gitu. Nah, jadi orang itu sebagai tempat sandaran perbuatan Allah. Orang itu sebagai tempat sampainya nikmat kepada kita. Bagaimana adabnya? Ajaran dalam agama, kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang menjadi jalan sampainya nikmat kepada kita. Terima kasih ya Pak ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, belum bersyukur kepadaku sebelum orang itu berterima kasih kepada orang yang menjadi jalan sampainya nikmat kepadaku. Jadi hati kita akan bisa bersyukur kepada Allah. Hati kita akan semakin dekat dan mengenal Allah. Dan hati kita tidak akan terlalu mencintai, bergantung, bersandar kepada makhluk. Kita tidak akan mendewa-dewakan si makhluk. Paham ya Bu ya? Bu, yang memberikan uang belanja itu siapa kepada ibu? Ibu, oh Ustaz ini mana suamiku pelit. Siapa yang memberikan uang belanja? Hah? Suami, suami kata Bapak. Yang memberikan suami, tapi hakikatnya Allah. Makanya Bu, ketika diberikan uang belanja,
ya, agar ibu ridho menerima walaupun sedikit, ya, ibu nggak ngomel. Sadarkan dalam hati, ini manajemen hati bu, ya. Nanti kalau ibu masih ngomel juga, masih marah juga, dikasih belanja sedikit, berarti nggak lulus lah, ya, kajian manajemen hati. Sadarkan dalam hati, ya, uang belanja yang sedikit itu, ya, itu hakikatnya Allah yang memberikan. Suami bukan pemberi rezeki, suami hanya pemakan rezeki, paham? Suami syariatnya memberikan uang belanja, tapi hakikatnya Allah yang memberikan. Dalam hati bilang, oh ini dari Allah, terima kasih ya papa. Lain kali yang banyak papa ya, nggak cukup. Kayak mana Pak Haji? Kayak mana? Oh janda. Kalau janda oh iya, Ustaz, benar tuh Ustaz. Cari pasangannya. Ya. Kalau belum ada pasangannya, ya dia bekerja lah, ya kan? Nah, yang mana dia mau makan ya? Kalau dia nggak bekerja, ini kalau susah pasangannya, temui saya banyak stok. Ustaz ini kayak barang aja. Nggak, artinya emang saya ya nggak banyak tapi ada lah ya. Bagi-bagi yang janda-janda ya. Kok jadi ngomong janda kita ke depan tempat ini jadi ngomong janda. Astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi nggak apa-apa lah ya, kan itu kan ibadah juga kan. Membantu orang bagi yang janda belum punya pasangan bisa datang setelah pengajian ini ya. Baik bu, sampai mana tadi bu? Hah? Sampai janda? Mana pula sampai janda bu? Ini tadi yang di sini tadi. Yang jika Tuhan menghendaki, yang pertama tadi, jika Tuhan menghendaki memelaratkan aku, maka tidak ada seorang pun dari makhluk-makhluknya yang dapat menyelamatkan aku. Dan jika Allah memberikan karunia-Nya kepadaku, maka tidak pula orang lain yang dapat menghambatku untuk tidak menerimanya. Kemudian berikutnya yang kedua bu, ini agar kita bisa mendapat pertolongan dari Allah. Yang kedua firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 152. Apa kata Allah? Maka kamu sekalian ingatlah kepadaku supaya aku mengingatmu, dan terima kasihlah kepadaku dan jangan kamu menyangkal nikmatku. Tengok bu, kalau kita mau ditolong oleh Allah, kita harus ingat kepada Allah, betul kan? Kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Bu, kita nggak ingat kepada Allah, kita nggak sholat, tapi Allah tetap ingat kepada kita, betul? Allah tetap memberi makan kita, betul? Allah tetap mengurus kita, betul? Sekalipun ya, tetap diberi. Pintar Pak Haji, itu maha penyayangnya Allah, bukan maha penyayang, maha pengasih. Kalau orang yang nggak taat itu dikasih tapi nggak disayang, betul? Ada pengasih, penyayang. Orang kafir itu dikasih tapi nggak disayang. Orang Islam yang nggak sholat dikasih makan, diurus, itu dikasih tapi nggak disayang sama Allah. Paham bu? Itu artinya ya. Tapi jangan beranggapan ya udah nggak usah zikir, nggak usah ingat kepada Allah, nggak usah sholat, jangan seperti itu. Ya, atau kalau kita nggak sholat kita akan dikasih, jangan seperti itu ya. Nah, itu pandangan yang salah, pandangan yang keliru ya. Tengok nih sekarang kita nih, ada nggak ibu minta kue sama BKM? Ada bu? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi kan tengok Allah gerakkan hati pengurus BKM untuk memberi kue. Kita nggak minta aja dikasih kue, apalagi minta mungkin nasi ya bu ya. Ustaz ini nyindir aja nih. Enggak, itu alhamdulillah ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, sebab yang sedekah adalah air minum, itu kata Nabi. Bayangkan tuh Ustaz, air minum aja itu sebaik-baik sedekah. Makanya tamu yang datang ke rumah saya itu selalu makan nasi. Ya. Kalau nggak ada nasi, saya kasih air minum. Udah, itu pahalanya besar kali itu. Apalagi campur ini kue apa segala macam, nikmat kali, waduh makin banyak. Bu, ulama mengatakan
kalau kita ngasih sedekah, makan, nasi, air minum, itu sepanjang dia hidup, itu pahalanya ngalir ke kita. Maka jangan pelit, jangan bakhil ngasih makan orang. Itu Nabi Ibrahim setiap saat dia itu mengasih makan orang. Nabi setiap pagi dia memberikan ngasih makan orang yang buta, ya. Ada kan Pak Haji riwayatnya kan? Ngasih makan orang yang buta, ya Allah. Tapi ya Nabi dicaci, dihina, betul kan? Itu nggak tahu diri orang buta itu. Udah dikasih makan sama Nabi setiap pagi, sedekah Nabi itu.